Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas akhir semester Deep Learning dengan judul Deteksi Kualitas Daun Tembakau menggunakan algoritma Euro versi 11. Abstraknya, deteksi kualitas tembakau yang akurat dan efisien sangat penting untuk mengidentifikasikan kualitas daun tembakau serta meningkatkan hasil tembakau petani. Namun karena kesamaan antar kelas yang tinggi, perbedaan intrakelas yang signifikan dan latar belakang yang kompleks di antara daun tembakau yang berbeda secara akurat dan mengidentifikasikan kualitas tembakau melalui model jaringan saraf dapat menimbulkan tantangan yang signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, makalah ini disajikan dengan metode deteksi dan identifikasi kualitas daun tembakau yang cepat dan akurat dengan menggunakan YOLO, You Only Look Once. Model ini menggunakan Euro versi 11 yang menggabungkan kepala deteksi efisien yang dirancang untuk mendeteksi karakteristik daun tembakau. Selain itu, lapisan pengawasan mendalam diperkenalkan ke dalam jaringan bersama dengan menggabungkan dan meningkatkan modul upsampling dinamis data eksperimental termasuk kumpulan data publik kualitas daun tembakau L1L, L2L, L3L, L3R, L3R, L10, L10F, dan LND. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa Euro versi 11 mengungguli algoritma Euro versi 8 dan Euro versi 12 dengan precision 0,853 dan skor F1-nya 0,73, MAPA 0,5 yaitu sebesar 0,811 dan MAPA 0,5 0,95 itu sebesar 0,631. Untuk keywords-nya yaitu deteksi kualitas daun tembakau Euro versi 11, deteksi objek, dan visi komputer. Latar belakang pentingnya kualitas tembakau dalam perdagangan global dan industri rokok dalam negeri menjadi faktor utama dalam mempengaruhi daya saing, penyerapan pasar, dan harga jual. Kualitas daun tembakau yang sesuai standar industri adalah syarat mutlak bagi pabrik rokok. Oleh karena itu diperlukan suatu deteksi kualitas tembakau yang akurat dan efisien. Grading adalah proses penggolongan atau klasifikasi daun tembakau berdasarkan mutunya. Tujuan dari grading adalah untuk memisahkan daun tembakau ke dalam kelas-kelas sehingga setiap kelas memiliki karakteristik kualitas yang sesuai. Kesesuaian mutu ini sangat penting untuk menjamin konsisten produk akhir rokok dan menjadi dasar dalam penetapan harga jual. Penentuan kualitas tembakau didasarkan pada serangkaian fisik dan kimiawi. Secara umum, parameter grading mencakup posisi daun pada batang, warna, ukuran daun, tekstur, dan ada tidaknya cacat. Beberapa jenis tembakau, aroma, dan kandungan kimia juga menjadi kriteria penting. Kumpulan data daun tembakau yang digunakan dalam mengklarifikasikan kualitas tembakau menggunakan kumpulan data daun tembakau yang akan membantu dalam kegiatan penelitian ini, terutama di Afrika, karena kumpulan data akan dapat diakses di repositori kumpulan data sumber terbuka. Metode deteksi kualitas daun tembakau tradisional masih tergantung pada identifikasi manual yang menempatkan pada kemampuan penilaian personal. Selain itu, identifikasi manual tidak hanya membutuhkan tenaga manusia yang signifikan, tetapi juga beresiko membawa penilaian yang salah. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas daun tembakau. Dengan perkembangan teknologi komputer, teknik pemrosesan gambar tradisional telah banyak digunakan untuk mendeteksi objek tertentu. Fitur gambar yang dirancang secara manual dapat meringankan masalah tenaga kerja dan waktu terkait dengan deteksi kualitas tembakau. Namun, teknik pemrosesan gambar secara tradisional seringkali hanya sesuai untuk mendeteksi grade tembakau tertentu, sehingga sulit untuk metode ini diterapkan secara luas di berbagai jenis daun tembakau. Dengan perkembangan pembelajaran mendalam jaringan saraf konvolusional yang dapat secara otomatis mengekstrak fitur gambar dalam beberapa tahun terakhir, banyak arsitektur pembelajaran klasik seperti Cummins, SVM, Convolutional Neural Network CNN telah diterapkan dalam
deteksi klasifikasi mutu tembakau secara cepat. Novita Kurnia dan kawan-kawan menggunakan standar DMN-SO dalam mengidentifikasikan kualitas daun tembakau yang menggunakan analisis citra visual dari daun tembakau. Alfian Danu dan kawan-kawan mengusulkan menggunakan metode support vektor mesin dalam mengklasifikasikan kualitas tembakau melalui software MATLAB. Dewi Sri mengusulkan klasifikasi menggunakan model native Bayers dalam menilai mutu tembakau. Sriani dan kawan-kawan mengusulkan metode GLCM dan SMM yang digunakan pada tahap pemrosesan citra digital dalam mengklasifikasikan kelayakan kualitas daun tembakau. Nuni Eka dan teman-teman eh, menggunakan teknik pemodern CNN dalam mengklasifikasi mutu daun dengan melakukan tahap sortasi daun tembakau terlebih dahulu sebelum dilakukan pemodelan dalam proses grading tembakau dengan menggunakan strategi pembelajaran transfer. Mereka meningkatkan klasifikasi kualitas daun tembakau dengan mensortasi daun tembakau terlebih dahulu guna pengumpulan informasi kualitas daun tembakau dengan cepat. Algoritma yang digunakan di atas adalah algoritma deteksi dua tahap. Mereka pertama-tama mencari bidang dalam gambar yang mungkin berisi objek dan kemudian melakukan pelokalan dan klasifikasi model sesuai dengan kelas kualifikasi tembakau dibandingkan dengan algoritma satu tahap algoritma. Deteksi dua tahap memiliki akurasi yang lebih tinggi, tetapi kecepatan deteksi yang lebih lambat. Menurut Zhu Jianzhang, mengusulkan menggunakan YOLO TS yang dimulakan dari model YOLO versi 8N dalam mendeteksi batang tembakau. Model ini mengumpulkan satu set gambar tembakau sebelum memprosesnya, memberi label batang tembakau untuk membangun kumpulan data batang tembakau. David F. Puradi mengusulkan model mendeteksi YOLO versi 5 dan YOLO versi 8 dalam mengklasifikasi daun tembakau segar menjadi tiga kategori tingkat kematangan, yaitu belum dewasa, dewasa, dan tua. Model ini menggabungkan mekanisme squeeze and excitation and module connect dan membangun model ekstraksi fitur untuk pembelajaran sampel kecil berdasarkan struktur residual bertumpuk dari modul standar. Model yang ditingkatkan menawarkan akurasi dan ketahanan deteksi yang tinggi. Para peneliti terdahulu telah menerapkan model deteksi satu tahap dalam mendeteksi kualitas daun tembakau, tetapi model ini masih kurang efisiensi. Oleh karena itu, perlu untuk mengembangkan algoritma yang akurat dan efisien untuk mendeteksi kualitas daun tembakau. Seri algoritma YOLO adalah algoritma deteksi objek satu tahap. Dalam studi ini menggunakan Euro versi 11 untuk mendeteksi kualitas daun tembakau dan menggunakan versi yang ditingkatkan bernama Tobacco Euro yang mencapai deteksi kualitas daun tembakau yang tepat. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Kepala deteksi ringan mengingat beragam deteksi daun tembakau, kami mengusulkan kepala deteksi ringan yang tidak hanya meningkatkan kinerja deteksi model, tapi juga mengurangi overhead perangkat keras. Kedua, teknologi pengawas mendalam. Kami memperkenalkan teknologi pengawas mendalam dengan mengintegrasikan beberapa kepala deteksi untuk deteksi sendi dengan meningkatkan persepsi model terkait informasi kualitas daun tembakau yang kompleks tanpa menambahkan beban inferensi ekstra. Modul upsampling dinamis kami menggabungkan modul upsampling dinamis untuk meningkatkan fleksibilitas pengambilan sampel dan kemampuan upsampling dengan fitur model YOLO versi 8, YOLO versi 11, dan YOLO versi 12. Untuk datasheetnya, kumpulan data yang disajikan adalah daun tembakau yang berdasarkan posisi daun tembakau dari petani tembakau di Tanzania sebanyak 49.779 gambar dengan label nilai yang menunjukkan nama setiap label nilai yang dengan jumlah total gambar spesifikasi disajikan dalam tabel 2. Himpunan data memiliki 22 folder dan setiap folder dinamai sesuai dengan nama label. Sebagai besar kumpul data daun tembakau yang ada terdiri dari lebih sedikit gambar contoh penelitian. Mengumpulkan kumpulan data dengan 21.113 gambar, peneliti juga mengumpulkan data dengan 11
11.849 gambar dan penelitian 4 menggunakan kumpulan data gambar 22.322 gambar. Yang semua penulis tidak mempertimbangkan posisi daun batang. Untuk kumpulan data pada penelitian ini dengan 839 gambar terdiri dari kelas L1L, L2L, L3L, L3R, L3L, L4R, L10, L10F, dan LND. Jumlah rincian data kelas kualitas tembakau ditunjukkan pada tabel 1. Ini adalah tabel 1 struktur penanaman label kelas Tanzania. Bisa kita lihat di sini, ini ada strukturnya seperti ini. Kemudian label 2 jumlah data yang digunakan dalam penelitian tembakau ini adalah ini datanya dengan jumlah 839. Jumlah instance untuk setiap grade kelas daun tembakau ditunjukkan pada gambar 1. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, terdapat variasi yang signifikan dalam jumlah instance di setiap grade kelas daun tembakau. Variasi ini menunjukkan bahwa kumpulan data karakteristik yang menyerupai dengan distribusi ekor panjang. Himpunan data yang lebih realistis dan menantang ini memberatkan tuntutan yang lebih besar dalam kemampuan pembelajaran model. Kotak pembatas untuk instance di setiap grade kelas daun tembakau ditampilkan pada gambar 2. Sumber horizontal mewakili jumlah instance yang sesuai dengan lebar kotak pembatas yang berbeda dan sumber vertikal mewakili jumlah instance yang sesuai dengan lebar kotak pembatas yang berbeda dan sumbu vertikal mewakili jumlah instansi yang sesuai dengan ketinggian kotak pembatas yang berbeda. Warna kotak menunjukkan kategori gate tembakau yang berbeda. Gambar 3 menunjukkan distribusi posisi tengah dari semua kotak pembatas intens dalam gambar. Sumbu horizontal dan vertikal mewakili presentase posisi tengah kotak pembatas intens yang sesuai dengan dimensi pada gambar. Setiap pusat kotak pembatas intens digambarkan sebagai titik piksel dalam gambar dengan warna piksel yang lebih gelap menunjukkan konsentrasi titik tengah yang lebih tinggi dalam area tersebut. Gambar 4 menunjukkan distribusi ukuran kotak pembatas untuk semua instance sumbu horizontal dan vertikal masing-masing mewakili lebar dan tinggi kotak pembatas. Setiap kotak pembatas instan diwakili oleh titik piksel dalam gambar. Waktu warna piksel yang lebih gelap menunjukkan lebih banyak kotak pembatas dalam area piksel gambar. Gambar 4 menjelaskan dengan jelas bahwa piksel tersebar luas di ruang koordinat dua dimensi. Ini adalah gambar 1 jumlah instance di setiap grid daun tembakau. Kemudian ini adalah gambar 2 kotak pembatas untuk instance di setiap grid daun tembakau. Dan gambar 3 ini adalah posisi kotak pembatas untuk instance di setiap kategori. Dan gambar yang keempat ini adalah lebar dan tinggi kotak pembatas untuk instance di setiap grid daun tembakau. Deteksi cepat adalah fitur utama dalam seri YOLO, membuat model ini dapat diterapkan secara luas di berbagai domain. Seiring waktu, keluarga YOLO mengalami beberapa iterasi, namun pada penelitian ini membandingkan YOLO dengan versi YOLO versi 8, YOLO versi 11, dan YOLO versi 12. YOLO versi 11 yang dikembangkan oleh Ultralistic tidak hanya memiliki kecepatan inferensi yang lebih baik dibandingkan dengan versi YOLO sebelumnya, juga memiliki kemampuan dalam identifikasi objek yang luar biasa. Arsitektur dan ukuran ditunjukkan pada gambar 5 yang dibuat oleh pengguna GitHub Ranking. Peneliti ini menggunakan mode YOLO versi 11 NPT sebagai model dasarnya. Berikut ini ada arsitekturnya YOLO versi 11. Untuk metode evaluasi kinerja, dalam penelitian ini kami memilih presisi rata-rata MAP, skor F1, kecepatan deteksi, dan operasi floating point per detik float sebagai metrik evaluasi untuk menilai kinerja model. Presisinya dengan rumus sama dengan TP per TP ditambah VP. Recall-nya L TP per TP ditambah FM. Kemudian AP sama dengan integral 10 P dalam kurung R dr. MAP 1 per C sigma CI sama dengan 1 API. Skor F1 mewakili evaluasi gabungan presisi dan penarikan untuk model. Skor F1 sama dengan 2 dikali P kali R per P ditambah R.
Kecepatan mewakili waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh model untuk mendeteksi setiap gambar dan digunakan untuk mengukur kecepatan deteksi model. Proses inferensi dan pasca proses mewakili waktu yang diambil oleh model selama tahap pemrosesan, inferensi, dan pasca pemrosesan masing-masing. Dengan rumus kecepatan sama dengan praproses ditambah kesimpulan ditambah pasca proses. Berikut ini adalah diagram struktur tembakau yulunya. Seperti ini gambarnya. Diskusinya, platform machine learning yang digunakan untuk model menggunakan Google Colab Laboratory dengan library, spesifikasi, perangkat keras, dan konfigurasi pelatihan ditunjukkan pada tabel 3 dan tabel 4. Ini tabel 3-nya spesifikasi perangkat kerasnya, CPU-nya Intel Xeon CPU 2 GHz, terus GPU-nya Intel Core, ukuran memori 16 GB, sistem operasi Windows 10, arsitektur pembelajaran mendalam Python 3.11.12, Python 2.9.0. Konfigurasi pelatihannya, parameternya setup, ukuran bitsnya 5 bits, ukuran gambarnya 640 x 640, optimizernya Adam, tingkat pembelajaran awalnya 0,05, tingkat pembelajaran akhir 0,05, momentumnya 0,9. Validasi proses serta menggunakan Docker auto thread untuk membaca dan memuat data secara paralel selama pelatihan data. Pelatihan data menggunakan YOLO versi 11 yang telah dilakukan mendapatkan hasil seperti pada tabel 5 ini. Pada tabel 5 ini adalah hasil pelatihan datasheet menggunakan YOLO versi 11. Selain itu, dalam penelitian mendapat hasil konfisian metrik yang ditunjukkan pada gambar 5 dan gambar 6 merupakan grafik pelatihan model YOLO versi 11 terhadap datasheet. Ini adalah konfisian metriknya, gambar 5, dan ini adalah gambar 6 grafik pelatihan datanya. Seperti ini. Ada train box-nya, train CLS loss, train metric precision, metric recall, fall box, fall CLS, fall DFL, metric MAP 50, metric MAP 5095. Bahwa semakin besar areanya, semakin baik kinerja perbandingan kurva PR mengungkapkan bahwa klasifikasi grid tembakau menggunakan YOLO versi 11 mencapai kinerja deteksi yang sangat baik dibandingkan dengan versi YOLO versi 8, YOLO versi 12. Hasil pelatihan datasheet grid tembakau dengan menggunakan YOLO versi 8, YOLO versi 11, dan YOLO versi 12 ditunjukkan pada tabel 6. Berikut ini adalah hasil perbandingan tabel 6 kinerja algoritma deteksi grid tembakau. Nilainya yang signifikan dicetak tebal dan miring. Di sini saya cetak tebal yaitu YOLO versi 11N dengan parameter 2.6, lapisannya 174, P-nya di sini tertinggi 0,739 dibandingkan dengan YOLO versi 8 dan YOLO versi 12. Terus kemudian R-nya di sini juga yang tertinggi di sini yaitu YOLO 12, R-nya dengan 0,798. Namun MAP di sini tertinggi yaitu YOLO 11 dengan 0,811, MAP 50 dan 90 juga tertinggi pada YOLO versi 11N yaitu 0,631, dan F1-nya ini yaitu tertinggi pada YOLO versi 11 dengan 0,73. Akurasi deteksi dan kecepatan inferensi yang relatif cepat secara keseluruhan YOLO versi 11 mencapai keseimbangan yang baik dibandingkan dengan YOLO versi 8 dan YOLO versi 12. Dibandingkan dengan YOLO versi 8 menghasilkan F1 sebesar 0,70%, MAP 50 sebesar 0,802%, MAP 5095 sebesar 0,619%, sedangkan pada YOLO 12 menghasilkan F1 sebesar 0,67%, MAP 50 sebesar 0,709%, MAP 50,295 sebesar 0,553%. Kesimpulannya, dalam penelitian ini kami mengusulkan metode deteksi grid tembakau yang akurat dan cepat untuk mengatasi kompleksitas grid tembakau dengan variasi antar kelas. YOLO versi 11 dalam mendeteksi tembakau secara efisien memiliki keseimbangan yang baik
dalam segi akurasi, kecepatan, dan kompleksitas komputasi dibandingkan dengan YOLO versi 8 maupun YOLO versi 12. Metode ini dibangun di atas YOLO versi 11 dengan menggabungkan kepala deteksi efisien yang telah disesuaikan berdasarkan grade tembakau setelah mengintegrasikan lapisan pengawal ke dalam jaringan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.